Selamat pagi anak-anak terkasih. Hari ini kita bertemu kembali untuk mendalami materi kita tentang keluargaku. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan awali dengan berdoa. Mari anak-anak kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah memberiku keluarga. Dan Engkau selalu memberkati keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memahami tugas setiap anggota keluarga yang tinggal di rumah. Yang kedua, memahami sikap baik dalam keluarga agar tetap harmonis. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, setiap kita mempunyai ayah, ibu, kakak, abang, dan adik. Tentu bahwa setiap kita memang mempunyai ayah, ibu, kakak, dan adik. Dan di dalam keluarga kita juga ada Tuhan yang selalu menyayangi dan melindungi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mencintai ayah dan ibumu, kakak atau adikmu? Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa keluarga adalah anugerah dari Tuhan. Jadi, kita di dalam keluarga itu harus saling menyayangi sebab keluarga adalah pemberian dari Tuhan. Itu anak-anak perlu ingat ya. Sekarang, Bu Guru mengajak anak-anak untuk melihat cerita dalam pembelajaran kita tentang keluarga Maria. Cerita ini dapat anak-anak temukan dalam buku pelajaran agama Katolik. Mari kita baca secara bersama-sama ya anak-anak. Keluarga Maria. Keluarga Maria terdiri dari 4 anggota keluarga. Ada ibu, ayah Santo, dan Maria. Mereka hidup rukun dan saling menolong. Semua mengerjakan tugasnya masing-masing sebagai anggota keluarga. Ayah mencari nafkah untuk membiayai hidup keluarga. Ibu memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak-anak. Abang Santo membantu ibu menyapu halaman rumah setiap sore, dan Maria membantu ibu mencuci piring setelah makan malam bersama. Suatu hari, Santo menolak membantu ibunya untuk menyapu halaman rumah. Santo ingin bermain setiap sore bersama teman-temannya. Mukanya cemberut ketika hari sudah sore. Santo harus melakukan tugasnya. Tetapi teman-teman sudah memanggilnya untuk bermain. Ayah mengetahui keadaan Santo dan ayah mendekatinya. "Kenapa nak setiap sore mukamu cemberut? Ceritalah kepada ayah." Setelah ditanya ayah,
Santo lalu menceritakan isi hatinya bahwa ia ingin bermain bersama temannya setiap sore. Ayah menasihati Santo bahwa setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tugas harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Sejak saat itu, Santo sadar bahwa dalam keluarga harus saling mengasihi, saling menolong, sehingga keluarga akan bahagia. Demikian anak-anak cerita dari keluarga Maria. Sekarang mari kita mendalami. Setelah membaca cerita tentang keluarga Maria, sekarang kita mau melihat apa tugas setiap anggota keluarga berdasarkan dari cerita Maria. Sekarang mari kita lihat gambar ini. Lalu pertanyaannya adalah, apa tugas seorang ayah dalam keluarga? Di dalam keluarga, tugas seorang ayah anak-anak yaitu mencari nafkah dan melindungi keluarga. Sekarang kita mau melihat apa tugas seorang ibu di dalam keluarga. Mari kita lihat. Di dalam keluarga, tugas seorang ibu ialah merawat anggota keluarga. Nah, merawat anggota keluarga ini pekerjaannya sangat banyak loh anak-anak. Hal itu bisa kalian temukan. Pekerjaan mama di rumah seperti apa? Memasak, membantu menyuci pakaian, terus menyapu halaman, membersihkan rumah, terus menyiapkan sarapan untukmu, menyuci pakaianmu, dan masih banyak lagi. Sekarang, kita mau melihat apa tugas seorang anak dalam keluarga. Hal ini kita bisa langsung temukan ya pada gambar ini jawabannya apa. Di dalam keluarga anak-anak, tugas seorang anak ialah membantu ayah atau ibu. Misalnya, membantu memasak, kalau ibu sedang memasak, membantu ayah mencuci mobil. Dan masih banyak lagi anak-anak. Tugas seorang anak di dalam keluarga termasuk belajar adalah tugas seorang anak. Anak-anak ingat bahwa setiap anggota keluarga memiliki tugasnya masing-masing. Di mana ayah tugasnya mencari nafkah juga melindungi anggota keluarga, ibu merawat anggota keluarga, terus anak-anak itu membantu ayah ibu juga membantu abang atau adik. Sekarang, mari membaca bacaan kitab suci. Bacaan kitab sucinya ada dalam buku pelajaranmu bagi yang memiliki buku. Tapi bagi anak-anak yang belum mempunyai buku pelajaran, bisa membaca secara bersama-sama dengan dalam video ini. Perintah supaya saling mengasihi. Inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu.
kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sekarang, apa yang diajarkan Yesus kepada kita dalam bacaan kitab suci yang telah kita baca anak-anak? Yaitu, kita harus saling mengasihi. Jadi ingatlah perintah Yesus ini bahwa di dalam keluarga kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sekarang kita mau melihat sikap baik dalam keluarga agar tetap harmonis. Pertama, kita bisa melihat bahwa di dalam keluarga supaya tetap harmonis, bahagia, keluarga harus memberikan waktu untuk bersama dengan keluarga, misalnya nonton TV bersama. Kedua, kalau ada anggota keluarga yang sakit, maka anggota keluarga yang lainnya harus berkumpul untuk mendoakan. Ketiga, setiap anggota keluarga harus ikut makan bersama dengan keluarga. Saling membantu, misalnya membersihkan halaman rumah. Ada ayah, ibu, ada kakak, dan adik. Dan yang terakhir ialah di dalam keluarga juga harus bisa bermain secara bersama-sama. Nah, gambar-gambar ini anak-anak bisa temukan dalam buku pelajaranmu dan silakan anak-anak memberikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan kasih sayang pada keluarga. Jika belum punya buku, anak-anak cukup mengingat gambar-gambar ini saja bahwa ini adalah tindakan yang menunjukkan sikap baik dalam keluarga agar tetap bahagia. Anak-anak, setelah kita melihat isi materi kita, sekarang Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut di dalam buku tulis bergaris 2. Jadi nanti misalnya pertanyaan nomor 1, tidak usah tulis soalnya, langsung tuliskan jawabannya saja. Sekarang anak-anak siapkan buku tulis bergaris 2 dan 1 pensil. Sekarang kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Tugas ibu di rumah seperti pada gambar di samping ialah. Sekarang lihat gambarnya anak-anak. Pertanyaannya ialah tugas ibu seperti pada gambar di samping ialah. Silahkan tulis jawabanmu. Apa tugas ibu seperti yang ada pada gambar ini? Di dalam keluarga. Nomor 2. Tugas seorang anak seperti pada gambar di samping ialah. Silakan anak-anak lihat gambarnya, kemudian pertanyaannya adalah tugas seorang anak seperti pada gambar di samping ialah. Silakan tulis jawabanmu. Kira-kira apa tugas anak-anak yang ada pada gambar ini? Mereka ngapain? Silakan amati gambarnya ya anak-anak. Sekarang nomor 3. Tindakan anggota keluarga pada gambar di samping sesuai perintah Yesus tentang saling. Silakan tulis jawabannya. Sekali lagi, tindakan anggota keluarga pada gambar di samping sesuai perintah Yesus tentang.
Saling, titik-titik, tulis jawabanmu. Sekarang nomor 4. Lihat gambarnya ya. Pertanyaannya adalah adik sedang sakit. Maka aku akan... Silakan tulis jawabanmu. Jika misalnya adikmu sakit, lalu apa yang akan kamu lakukan? Nomor 5. Tugas seorang ayah yang sesuai pada gambar di samping ialah. Lihat gambarnya, lalu pertanyaannya sekali lagi. Tugas seorang ayah yang sesuai pada gambar di samping ialah. Silakan tuliskan jawabanmu. Apa tugas seorang ayah seperti pada gambar ini? Sekarang anak-anak, setelah menjawab evaluasi belajar kita, Bu Rosma mau mengajak anak-anak sekalian untuk mengingat beberapa hal berikut ini. Tuhan sangat mengasihi kita dengan diberi orang tua dan saudara yang baik. Sehingga Tuhan mengharapkan agar kita saling mengasihi di dalam keluarga. Misalnya tolong-menolong, makan bersama, mendoakan jika ada anggota keluarga yang sakit, bermain bersama adik. Jadi itu harus anak-anak ingat. Maka pertanyaan refleksi buat anak-anak ialah, sudahkah aku melakukan perbuatan baik bagi keluargaku selama ini? Sudahkah anak-anak mengasihi ayah atau ibu, kakak atau adik? Atau justru selama ini anak-anak suka melawan, disuruh belajar malah marah-marah. Jika selama ini ternyata anak-anak suka melawan, tidak mendengarkan nasihat orang tua, maka anak-anak harus berubah. Maka dari itu, sampai jumpa pada materi berikutnya. Tuhan memberkati anak-anak sekalian.